Selalu banyak pertanyaan yang masuk, mau itu saya lagi ngajar di YouTube, saya ngajar di TikTok, saya di webinar mungkin, atau bahkan DM saya langsung ya. Butuh metode trade kayak apa sih King biar kita tuh bisa sukses? Atau gimana caranya kita menciptakan suatu metode trade atau trading plan agar kita itu bisa sukses dalam forex. Sukses ini nggak berarti kalian bisa ngeflip $100 jadi 10 juta US dollar ya, bukan. Tapi sukses nih yang saya hitung adalah konsisten dalam trade dan mampu untuk nge-grow account-nya sendiri dari $100 mungkin menjadi angka-angka yang realistis. Semisal 15% per tahun gitu, atau mungkin 20-30% per tahun, atau bahkan 50% per tahun. Angka-angka realistis seperti itu. Kalau di titik itu kita anggap sukses, menurut saya masih bisa. Ya. Dan gimana caranya? Sebenarnya metode trade-nya tuh sederhana, atau trading plan-nya tuh sederhana teman-teman. Bahwa dalam menciptakan metode yang kalian ingin miliki, kalian harus punya 4 hal ini. Pertama, risk reward-nya itu 1:2 minimal. Kalian bisa jadi 1:3, 1:4, 1:5, tetapi minimal RR kita itu adalah 1:2. Kenapa? Karena RR 1:2 ini adalah risk reward yang paling oke dalam saat kita trading ya. Yang paling oke lah, dan ini juga bisa menjanjikan profit yang signifikan juga di tengah-tengah risk yang kita bisa kuasai atau bisa kita jaga. RR ini nanti dapat disesuaikan ya. Kadang ada yang bilang, tapi saya cocoknya RR 1:1, ya nanti kan disesuaikan lagi. Pertanyaannya kan gimana kalau kita mau sukses atau at least kita bisa bertahan lama lah di dalam pasar forex. Maka RR-nya adalah 1:2, itu jawaban saya. Dan win rate-nya itu paling jelek atau paling minimal itu adalah 40%. Kenapa seperti itu? Sebenarnya sederhana teman-teman perhitungannya. Bayangkan teman-teman 10 kali trade, 6 kalinya loss, 4 kalinya profit. Ya, 6 kali loss, 4 kalinya profit. Teman-teman setiap kali loss, teman-teman pasang stop loss misal 20 pips. Ya, berarti itu teman-teman loss 120 pips. Ya. Sedangkan setiap kali teman-teman profit, itu kan teman-teman pasti 1:2 sehingga 40 pips kan. Dan teman-teman kalikan 4 jadi 160 pips. At the end of the day, teman-teman itu masih profit 40 pips. Kalau kita masuknya 0,01, maka teman-teman masih profit $4 di akhir hari. Jadi win rate 40% ini adalah win rate minimal. RR-nya 1:2, win rate-nya 40%, itu minimal. Kalau kalian punya, saya win rate-nya tinggi, 60%, 70%, bagus, makin bagus. Nggak masalah, yang penting apa? Teman-teman tahu risk reward-nya, teman-teman tahu win rate-nya. Win rate ini nggak mesti 40, misalnya di minggu ini atau di bulan ini jadi 30, ya udah nggak apa-apa. Nanti di bulan depannya atau kelanjutannya lagi bisa perform lebih baik. Jadi ini hanya sebagai acuan saja, bukan sebagai hal yang stigmatis atau dogmatis lah. Kayak teman-teman harus mengikuti itu nggak juga. Yang penting teman-teman menjadikan acuan atau referensi saja. Yang ketiga adalah consistent trade every day. Saya nggak peduli kalian mau profit ribuan persen dalam satu hari, tapi besoknya MC, saya nggak peduli itu. Yang saya mau adalah kalian consistent trade. Kalian satu hari trade, besoknya lagi trade, terus menerus seperti itu. Hari ini profit 40 pips, besok profit 60 pips, besoknya loss lagi 40 pips, besoknya profit, besoknya loss, besoknya loss, besoknya loss, besoknya profit, besoknya profit, besoknya profit. Terus menerus, tapi kalian konsisten. Lakukan itu dalam waktu ya, kurang lebih ya. Lebih kurang 6 bulan sampai 12 bulan lah. Kalau bisa lebih dari itu lebih bagus, tapi 6 sampai 12 bulan kalian konsisten. Selesai. Saya pasti yakin kalian sudah bisa membentuk trading plan yang baik dan kalian punya mentality yang baik juga. Dan terakhir adalah start dari pair currency, baru menuju komoditas. Kenapa? Karena pair currency itu punya risk yang lebih kecil kalau dibandingkan komoditi. Kenapa ya? Satu, dia nggak volatile. Dua, dia juga pergerakannya nggak begitu signifikan. Jadi naik dan turunnya itu tidak begitu signifikan. 100 pips itu di Euro USD akan jauh lebih menenangkan dibanding 100 pips di XAUSD. Kenapa? Karena 100 pips XAUSD itu gampang. 100 pips Euro USD itu agak sulit. Butuh ada sentimen tambahan. Jadi, startlah dari pair currency dulu sebelum teman-teman menuju ke komoditas. Kayak misalnya teman-teman mau trade di gold, mau trade di silver, mau trade di oil, startlah dari currency dulu. Setelah ini semua terjadi, semua udah teman-teman jalankan, nanti teman-teman bisa terus-menerus memperkaya kemampuannya. Jadi yang sebelumnya RR 1:2 sekarang sudah pede di 1:3. Win rate-nya yang sebelumnya 40% sekarang sudah pede jadi 60%. Itu lebih bagus. Jadi cara-cara seperti itulah yang perlu teman-teman pertahankan.